Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hal yang paling utama, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita saat ini masih bisa menghirup nafas dan melaksanakan aktivitas dengan penuh nikmatnya. Salawat serta salam adalah senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mampu membawa kita, telah mampu mengenalkan kita dengan satu agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ketentuan pernikahan dalam Islam, di mana materi ini merupakan materi yang diajarkan di kelas 12 semester ganjil. Umat manusia diciptakan oleh Allah dengan cara bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan adalah saling mengenal. Karena yang namanya manusia pasti butuh teman. Nah, dengan adanya teman tersebut, maka semua yang dirasakan akan bisa disampaikan, akan bisa mengurangi kegundahan hatinya, akan bisa untuk diajak sharing. Nah, ketika seseorang itu sudah bisa nyaman dengan teman yang lainnya, kalau itu bisa laki-laki dan perempuan, maka bisa jadi ini akan menumbuhkan rasa cinta dan sayang. Ketika sudah tumbuh rasa cinta dan sayang, maka dalam Islam ada perintah untuk yang namanya melakukan pernikahan. Salah satu dasar hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan adalah terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Dari sini bisa kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan, untuk mengajak, untuk menasihati agar orang-orang yang sudah masuk pada kriteria memenuhi syarat untuk menikah, maka menikahlah. Jika mereka takut akan kesejahteraan sang istri, maka disitulah Allah sudah menjanjikan Allah akan memberikan yang namanya karunia-Nya sehingga dia mampu untuk menafkahi sang istri. Maka perintah inilah yang menjadi penguat bagi kita semua untuk bisa melaksanakan yang namanya. Saudara-saudaraku, sebelum masuk pada pembahasan berikutnya, maka di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan Quran surat An-Nur ayat 32. Di sini ada potongan ayat dan di sini pun ada 8 hukum bacaan yang nanti akan saya sampaikan. Pertama, atau huruf angka 1 adalah wa ankihu, ada nun sukun ketemu kaf. Maka hukum bacaannya adalah irfa.
lebih tepatnya adalah idhar hakiki. Yang kedua, al-a. Nomor 2 adalah al-a. Ada alif lam bertemu dengan alif, maka hukum bacanya adalah alif lam qamariyah. Nomor 3, fathah ketemu alif, maka hukum bacanya adalah mad asli atau mad tabi'i. Nomor 4 adalah ada alif tegak. Alif tegak ini juga disebut dengan mad asli dan atau disebut dengan mad tabi'i. Nomor 5 ada nun sukun ketemu kaf. Minkum, nun sukun atau kaf, maka disebut dengan idhar hakiki. Nomor 6 ada mim sukun ketemu waw. Ini larinya pada bab mim sukun. Maka mim sukun ketemu waw disebut dengan idhar safawi. Nomor 7 adalah wasso. Ada alif lam ketemu dengan shad. Hukum bacaannya adalah alif lam samsiyah. Nomor 8 ada lihina. Kasrah ketemu dengan ya sukun, maka kasrah ketemu ya sukun disebut dengan mad tabi'i. Dilanjutkan dengan potongan ayat yang berikutnya, ada min ibadikum wa imaikum. Ada nun sukun ketemu dengan ain, maka hukum bacaannya adalah idhar, dan idharnya di sini adalah idhar halqi. Nomor 10, alif fathah ketemu dengan alif. Ibadi, fathah ketemu dengan alif, maka hukum bacanya adalah mad asli atau disebut dengan mad tabi'i. Mim sukun ketemu waw, ya, mim sukun bertemu dengan waw. Nomor 11 disebut dengan idhar safawi. Mim fathah ketemu alif, di sini ada fathah bertemu dengan alif dan diikuti dengan hamzah dalam satu kata. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, disebut dengan mad wajib mutasil. Maka cara membacanya adalah panjang, 4-5 harokat. Ma'ikum. Begitu cara bacanya. Dilanjutkan dengan nomor 13. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ada nun sukun ketemu ya. Ada nun sukun ketemu ya. Maka dikatakan idgham bi gunnah. Cara bacanya adalah masuk dengan dengung dan ditahan dengan 3 harokat. Nomor 14 ada dhammah ketemu waw. Dhammah ketemu waw disebut hukum bacaannya dengan mad tabi'i. Nomor 15 nun sukun dhammah bertemu waw sukun. Maaf, ada dhammah bertemu dengan waw sukun, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i pula. Ada nomor 15, yaitu ada fathah bertemu alif, dikatakan mad tabi'i. Tapi di sini ada diikuti dengan hamzah. Maka apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, disebut dengan mad wajib muttasil. Nomor 17 ada lafaz Allah. Ada lafaz Allah. Maka di sini disebut dengan tafhim. Atau sering juga disebut dengan lam jalalah. Nun sukun nomor 16 ada nun sukun ketemu fa. Nun sukun ketemu fa maka dibaca dengan hukum bacaan idhar hakiki, yaitu dibaca sama-samar. Min fadlih. Cara bacanya adalah samar-samar. Selanjutnya potongan ayat berikutnya adalah nomor 19. Wallahu di sini dikatakan hukum bacaannya adalah tafhim atau disebut dengan lafaz tafhim. Karena lafaz Allah didahului dengan huruf hijaiyah waw berharokat fathah. Nomor 20 ada fathah ketemu alif disebut dengan mad tabi'i. 21 adalah tanwin dhammah bertemu dengan ain disebut dengan idhar halqi. Dan yang terakhir adalah
alimun. Nomor 22, ada matobi'i yang diikuti dengan huruf yang diwakafkan karena di akhir ayat. Maka hukum bacanya disebut dengan mad arid lis sukun. Demikian hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Saudara-saudaraku, masuk berikutnya adalah kita tadi membahas tentang pernikahan. Maka pernikahan itu artinya adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Undang-Undang PRI Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan atau nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun tujuan dari pernikahan adalah yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Yang kedua adalah mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga adalah membentengi akhlak. Sedangkan yang keempat adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah mendapatkan keturunan yang solih. Sedangkan yang keenam adalah menegakkan rumah tangga yang islami. Setelah mengetahui dari tujuan pernikahan, maka kita mencoba untuk memahami kembali apa hukum dari pernikahan tersebut. Karena tidak semua yang namanya pernikahan itu diwajibkan. Ada beberapa hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama adalah wajib. Nikah itu wajib bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan yang namanya pernikahan. Hukum yang kedua adalah sunnah. Hal ini diberikan bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga adalah mubah. Dikenakan bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Yang keempat, haram. Haram ini dikhususkan bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Bagi kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang kelima adalah makruh. Bagi seseorang yang mampu menikah, tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang dinikahinya, atau menzolimi hak-hak istri, dan tidak bisa melakukan pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak bisa berlaku adil terhadap wanita, dan tidak mengharapkan keturunan. Hukum-hukum ini harus benar-benar bisa kita pahami, sehingga ketika kita melakukan pernikahan atau sebelum melakukan pernikahan, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin, perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua orang itu boleh dinikahi. Ada beberapa orang yang dilarang untuk dinikahi atau disebut dengan mahram. Siapa saja orang-orang tersebut? Yang pertama adalah ibu dan seterusnya ke atas. Melihat pernikahan ibu dari istrinya, atau menurut persusuan ibu yang menyusuinya. Dikumpul atau dimadu saudara perempuan dan istrinya. Yang berikutnya adalah anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak tiri bila ibunya sudah dicampuri, saudara perempuan sepersusuan, bibi perempuan dari istri. Dan yang ketiga adalah bibi, baik dari bapak atau ibu, istri bapak atau ibu tiri, keponakan perempuan dan istri.
keponakan perempuan dari istri. Yang keempat, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki, istri, anak, atau menantu. Beberapa mahram ini adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Sebelum melakukan yang namanya pernikahan, harus ada rukun dan syarat pernikahan. Dan rukun inilah yang akan menjadikan sah tidaknya sebuah pernikahan. Maka perlu kita ketahui rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Rukun yang pertama adalah adanya calon suami. Syaratnya adalah calon suami adalah bukan mahram atau bukan orang yang diharamkan untuk dinikahi. Yang kedua adalah orang yang dikehendaki. Yang ketiga adalah muayyan atau beridentitas jelas, di mana tempat tinggalnya, bagaimana keluarganya, apa agamanya, dan seterusnya. Inilah yang menjadi muayyan atau sesuatu identitas yang harus diketahui oleh terutama dari pihak calon istri. Yang kedua adalah rukun yang kedua adalah calon istri. Syaratnya adalah bukan mahram si laki-laki dan terbebas dari halangan nikah, baik itu masa iddah atau masih berstatus sebagai istri orang. Rukun yang ketiga adalah wali. Syaratnya yaitu orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Laki-laki, bukan perempuan atau benci. Kemudian mahram si istri. Kemudian balik, bukan anak-anak. Berakal, tidak gila. Adil, tidak fasik. Tidak terhalang wali lain. Tidak buta. Tidak berbeda agama. Merdeka, bukan budak. Itu merupakan rukun yang ketiga dari pernikahan. Rukun yang keempat, saudara-saudara, di sini ada 2 orang saksi. Syarat saksi adalah berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Yang ketiga adalah sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Rukun yang kelima adalah sigot atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sigot adalah yang pertama, tidak tergantung dengan syarat yang lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Yang berikutnya adalah qabul, harus dengan ucapan qabiltu nikahan atau tazwijaha. Saudaraku, itulah tadi yang termasuk pada rukun dan syarat pernikahan. Sekali lagi, rukun harus terpenuhi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka nikah tersebut tidak akan mendapatkan kata sah. Salah satu hal yang menjadi syarat rukun nikah adalah adanya ijab qabul atau sigot. Di sini saya tampilkan bacaan sigot atau bacaan ijab qabul. Bacaan ijab adalah ankahtuka wa zawwajtuka mahtubataka binti. Nama pengantin perempuan ala mahri, mahar atau mas kawin halalan. Artinya, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu, putriku. Nama pengantin perempuan dengan mahar emas kawin dibayar tunai. Bacaan ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha ala mahril mazkur wa raditu bihi wallahu waliyyu taufiq. Artinya, saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan dan aku rela dengan hal itu dan semoga Allah selalu memberikan anugerah. Ini adalah contoh dari bacaan ijab dan kabul. Saudaraku, tidak semua pernikahan itu nanti akan berakhir sah. Karena
pernikahan bisa jadi tidak sah apabila memenuhi beberapa kriteria yang berikut. Pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi jangka waktu. Mungkin dulu zamannya Nabi Muhammad pernah ada yang namanya nikah mut'ah. Tapi untuk saat ini nikah mut'ah sudah menjadi sesuatu yang tidak disahkan. Yang kedua adalah pernikahan sigor, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga adalah pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan rujuk kepadanya. Yang keempat adalah pernikahan orang yang ikhram. Kelima, pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Sedangkan yang kedelapan adalah pernikahan dengan mahram. Baik mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Hikmah dari pernikahan, saudaraku, adalah yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dan perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima adalah terjalinnya silaturahmi antar keluarga, baik dari pihak suami dan pihak istri. Demikian saudara-saudaraku ketentuan tentang pernikahan. Semoga bisa menambahkan pemahaman kita bersama tentang pernikahan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.